Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat webnya sampai dengan ini ya, halaman input, tapi kita memasukkan sini Cake Editor. Jadi biar bisa mengetik ya, misal kita kasih heading atau paragraf dan lainnya. Oke. Jadi terakhir kali sampai sini kita kerjakan ya. Oke, kita ke kode editor kita. Tapi sebelum kita mulai, kita harus kembali ke sini. Kita berhentikan dulu. Nah, kalian jangan lupa ya, ini diaktifkan dulu virtual environment, kemudian install pip install itu Flex Editor. Oke, gini saya sudah install. Jadi pemberitahuannya begini. Oke, setelah diinstal ini coba dijalankan aja, nggak apa-apa ya. Nah, setelah diinstal kita harus ke init dulu untuk inisiasi. Oke, jadi from flash, di sini ada pilihannya Cake Editor. Jadi kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, bantuannya gampang ya. Jadi kalau kalian menggunakan editor lain untuk ngedit ini, IDE lain ya, mungkin kalau nggak ada bantuan harus mengetik persis seperti yang saya ketik. Oke, import Cake Editornya yang ini ya. Oke, setelah itu kita buat di sini sebuah variabel Cake Editor. Kita buat variabel, kita panggil dia, dan kita buat app-nya. Oke. Setelah itu, setelah diinisiasi, kita bisa ke ya, kalau kita jalankan ini masih belum ada perubahan ya, karena kita hanya inisiasi. Kemudian kita ke bagian kita buka form kita ya, form ini yang untuk buat artikel ya. Jadi formnya itu kita lihat buat artikel form. Oke, ini. Nah, yang kita mau pakai kayak editor kan ini ya, bagian konten. Oke, berarti ini ya. Nah, coba fokus di baris 26 ini. Nah, yang kita pakai adalah text area field. Oke, jadi kita rubah dia supaya menggunakan yang punyanya si Cake Editor. Oke, from flash Cake Editor, import ya, import Cake Editor field ya, fieldnya kita pakai dia ini. Sekarang kita ganti Cake Editor field ya. Setelah itu, jika kita masih coba ini masih belum, karena kita belum setting di template-nya. Oke, template-nya kita rubah di sini jadi oke, kita tambahkan. Jadi karena propertinya banyak, jadi dibuat dengan CSS Cake Editornya, maka kita harus buat di sini Cake Editor .load. Oke, gini ya. Kemudian Cake Editor .config. Ini parameter ini ada semua di dokumentasinya. Oke, jadi klik aja di Google Flash Cake Editor, ke di situs resmi Flash Cake Editor. Di situ ada dijelaskan untuk implementasi ke Jinja, maksud saya ke Flash dan Jinja. Oke, di sini name. Jadi name-nya tuh apa yang mau kita inisiasi di sini? Ini ya, yang konten ya. Kita ambil. Oke. Coba kita jalankan. Nah, udah kelihatan ya. Kita bisa buat semuanya. Oke. Italic dan lain-lainnya. Oke. Jadi ini Cake Editor ini yang kita inisiasi tadi di sini nih. Oke. Kita buat. Jadi kalau kita nggak inisiasi ya, maka nggak akan tahu nanti si Jinja ini ada Cake Editor tuh apa. Oke, jadi
sekarang sudah ya. Jadi kita bisa mengatur juga nih, jika kita refresh tadi, bisa kita refresh lagi. Lihat nih, ini kelihatannya agak pendek ya, agak kecil. Kita bisa ngasih ukuran ke ininya biar langsung kebuka lebih lebar gitu. Perintahnya adalah app.config. Oke. Ini huruf besar semua. Cake editor underscore Heik. Ini ya. Nah, kita buat misalnya 400 ya. Gitu. Coba kita jalankan. Nah, udah lebih besar ya. Oke. Di sini bisa banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Kalian bisa mengunjungi langsung ke editor bagaimana cara untuk menggunakan parameter-parameter lain. Oke, tapi ini karena bentuknya ini serupa ya, jadi saya ke ataskan aja dengan di keyboard tekan tombol Alt dan arrow ke atas, panah ke atas. Oke, begini ya. Jadi kita udah bisa buat di sini apapun yang kita ingin tambahkan. Jadi bisa kita buat bold dan lainnya. Untuk gambar tidak ada perubahan. Oke, jadi di video selanjutnya setelah kita submit nanti contoh-contoh artikel ya, kita juga bisa ini setelah kita submit langsung ke halaman artikelnya. Oke, jadi ini coba saya stop. Coba kita kembali ke project kita. Di sini kita ada database ya. Coba saya hapus dulu database biar kita mulai semua dari awal. Ini punya saya contoh, ini sama sekali tidak kita butuhkan. Kemudian di blok ini gambar, static, image, kita hapus ya, kita hapus jadi semua kosong. Nah, kita akan buat dulu nih dari sini Python, kita buat dulu tabelnya yang kita hapus tadi ya. Tadi database nya kan udah kita hapus, sama sekali nggak ada. Jadi kita buat from block ya dot models. Jadi from blocks dot model, ini model kita. Oke, import db. Oke, db itu yang kita buat ini, db ini. Nah, kemudian yang mau kita buat, coba ini dulu. Oke, db dot create all. Oke, coba kita lihat database kita udah ada. Jadi saya harus registrasi lagi, tapi seperti sebelumnya kita harus import role-nya itu karena kita belum selesai mengerjakannya. Jadi from block dot models import role. Ya. Nah, kita buat misalnya variabel satu role, kita add ya. Coba kita lihat apa nih ya ininya, saya juga lupa. Role jabatan ya, jabatan sama dengan pertama tuh admin ya. Oke, db.session.add, yang kita add itu R. Oke, db.session.commit. Oke,
nggak ada error, udah oke. Jadi kita bisa yang kedua kita buat, kita editor ya, editor, kemudian db.session add r, terus kita commit. Terus yang ketiga adalah penulis. Commit, oke. Data udah masuk, kita exit. Oke ya, jadi oke, ini nggak berjalan karena servernya juga tidak jalan. Python app.py. Oke ya. Nah, coba kita reload. Nah, kita nggak bisa karena kita belum buat. Oke, jadi nanti kita daftar di video selanjutnya, dan kita coba menginputkan semua artikel-artikel, dan kita buat untuk menampilkannya, serta kita membuat halaman ya, paginet. Kita sebut paginet untuk supaya gambar terlalu banyak, artikel kita terlalu banyak, kita bisa paginet gitu, halaman selanjutnya. Oke, begitu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.